Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi untuk yang beragama lain. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan tetap dilindungi. Oke, kita hari ini siapkan dulu alat tulis sama buku kalau perlu. Mungkin ada yang perlu dicatat karena hari ini materinya lumayan banyak. Hari ini temanya adalah menggambar model ya. Oke. Baik anak-anak. Sudah lihat, bisa kelihatan ini? Kelihatan ya? Oke, tema kita hari ini adalah menggambar model. Apakah itu menggambar model? Itu gambar yang berdasarkan objek yang telah disiapkan untuk menjadi model, dan objek gambar bisa berupa benda hidup atau benda mati. Ya, jadi yang digambar ini adalah model ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu ada Pak Rendra. Hilang lagi. Baik, saya lanjutkan. Untuk unsur-unsur menggambar model. Ada bidang. Ini ya bidangnya seluruhnya ini. Bentuknya ini ya bentuk manusianya. Kemudian ada gelap dan terang. Sudah terlihat jelas ya gelap terangnya. Tekstur dan garis. Oke. Bentar ya. Baik, saya lanjutkan dari sini. Sudah? Lanjut ya. Oke. Aspek atau prinsip untuk menggambar model. Di sini ada objek gambar, bahan dan media gambar, proporsi, ada Pak Rendra di belakang saya. Komposisi, kesan ruang dan efek gelap terang. Kalau mau nyatat agak cepat, tapi kalau nanti ketinggalan enggak apa-apa, bisa dianu lagi nanti. Kita masuk di objek gambar. Di sini ada 2 dimensi. Seperti yang kita bahas kemarin ya, ada 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi itu bisa dilihat dari panjang dan lebar. Kalau 3 dimensi, panjang, lebar, dan tingkah laku. Tinggi. Serius-serius, santai aja. Sudah, kita lanjutkan. Nah, di sini contoh gambar model. Mulai dari tulang dulu. Ini kelihatan ada arsiran sedikit. Ini adalah tekstur wajah nanti. Wajah dan leher. Kemudian ini ya. Saya lanjutkan ya. Bahan dan media gambar. Di sini ada media kering, yaitu ada pensil, penghapus, krayon, spidol, konte, dan drawing pen. Baik, saya lanjutkan. Untuk media basah, ada cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, dan ekolin. Apa itu ekolin? Ada yang tahu? Apa itu ekolin? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini loh ekolin, merek ini loh. Ya. Ada yang tahu aqua? Apa itu aqua? Air minum. Air minum. Putih. Air putih.
Padahal warnanya bening ya, bukan putih. Ya, kalau air mineral ada apa aja? Air mineral ada apa aja? Ada aqua, ada ades, ada aquades, ada macam-macam kan? Jadi Ecolin ini merek ini. Sama seperti aqua. Mau beli aqua padahal yang dibeli klub mereknya. Enggak gitu. Ayo lanjut. Nah, di sini ada proporsi. Oke, proporsi itu apa? Ada yang tahu? Proporsi adalah nggak tahu? Nggak tahu. Proporsi nggak tahu. Waduh ya, Pak. Proporsi itu kayak gini. Kalian kalau lihat sebuah orang lah, kalau lihat orang, oh ini tingginya sudah proporsional gitu. Tahu maksudnya? Ya, apa Putra? Kamu kecap-kecap nggak dengar suaranya? Mencukupi, Pak. Apa? Mencukupi. Oh ya, bukan mencukupi. Jadi pas gitu ya. Takarannya itu pas ini loh. Sepertiga, sepertiga, sepertiga kan ya? Ya kan? Sepertiga kali tiga sama dengan saya tidak tahu. Saya bukan guru matematika. Ya kalian itu. Oh, ya benar satu. Sip. Oke lanjut. Komposisi. Nah, di sini komposisi yaitu susunan unsur-unsur yang memberi kesan padu sehingga karya terasa utuh, jelas, dan memikat. Keselarasan paduan unsur pertambingan dengan harmoni. Sebentar. Pertentangan paduan unsur disebut kontras. Jadi keselarasan paduan itu disebut harmoni, kalau pertentangan paduan unsur disebut kontras. Ya, di sini urutannya ada kesatuan, keseimbangan, irama, dan fokus perhatian. Saya lanjutkan. Nah, di sini kesatuan atau unity. Antar unsur tidak terpisah atau berdiri sendiri ya. Di sini ada gambar di sebelah kiri ini yang memiliki kesatuan, yaitu gambar seorang wanita memegang sebuah jendela kalau nggak salah ya. Ya, ini kan memiliki kesatuan. Oke, yang sebelah kanannya ada buah apel, ada 3 buah apel yang tidak memiliki kesatuan. Yang satunya berdua, yang satunya sendirian. Kasihan ya, jomblo dia. Tidak ada pasangannya. Oke, lanjut. Untuk keseimbangan atau balance. Pengaturan unsur agar tidak berat sebelah ya. Jadi ini sudah bisa kita lihat untuk gambar di sebelah kiri ada gambar simetris. Dan sebelah kanan ada gambar asimetris. Oke, ya untuk yang gambar simetris ini fokusnya gambarnya di mana? Orang-orang. Orang-orang mana? Ada orang-orang. Oh, ini anak sekolah kok orang-orang. Di merahnya, Pak. Ya, gimana Putra? Di celananya itu, Pak. Ya ini, fokusnya ini di anak-anak berangkat sekolah ini. Ini kan anak-anak, bukan orang-orang. Iya. Ya. Untuk yang ini, asimetris fokusnya ada di mana? Buah apel. Oke, saya tahu ya. Saya lanjutkan. Kemudian irama atau ritme. Jadi ada yang tahu, ada gitar melodi, ada gitar ritme. Ada yang pernah dengar itu? Ya, pernah dengar kan? Ya. Jadi yang dinamakan ritme itu adalah irama. Kalau melodi ya melodi, itu nanti di musik tadi. Kalau di sini juga ada irama. Oke. Pengulangan unsur-unsur rupa. Ada beberapa jenis irama. Repetitif kencang yang ditimbulkan dari unsur monoton atau sama. Maksudnya bagaimana ini? Repetitif. Tidak tahu? Enggak. Repetitif itu sama seperti repetasi atau pengulangan. Ini kan sama. Monoton. Gambar ulang-ulang. Ya, gambar ulang-ulang itu seperti yang ini. Contoh ini ada orang menari, ada 5 orang ini gambarnya. Ini kan diulang-ulang terus.
Ya, seperti gitu ya. Batik juga kadang kan motifnya ada yang diulang-ulang. Ya, itu repetitif namanya. Kemudian alternatif, kesan gerak muncul karena unsur berselang-seling. Seperti yang gambar kotak-kotak hijau ini. Atau biru daun. Ya. Kalau orang Madura, biru daun. Gitu. Sampai sini paham ya? Saya lanjutkan. Kemudian progresif, kesan gerak muncul dari perubahan besar menjadi kecil, tebal ke tipis. Seperti di contohnya gambar ini, gambar kapal. Kapal laut. Orang pelaut. Ya. Nah, kemudian fokus perhatian, center of interest. Terdapat satu bagian yang lebih menonjol dari tema utama jelas terlihat. Baik, ada yang tahu ini gambar apa? Orang. Gambar orang. Makan-makan. Makan-makan. Terus ada lagi? Ada lagi, ini gambar apa? Ini gambar ini sangat bersejarah sekali. Tidak tahu? Siapa yang menggambar? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ini adalah gambar penjamuan terakhir. Dan yang di tengah ini adalah, ada yang tahu? Tidak tahu? Tahu. Yang di tengah ini adalah Yesus. Tuh ya. Jadi ini adalah sebuah karya seni dari Leonardo da Vinci, lukisan dari Leonardo da Vinci yang menggambarkan tentang penjamuan terakhirnya Yesus. Itu ya, ini sejarah. Dan saya ingatkan lagi, seni jangan dicampur adukkan dengan agama. Ya, bisa dipahami ya. Jadi budaya itu jangan langsung ditabrakkan sama budaya dan seni itu jadi satu, tapi jangan ditabrakkan dengan agama. Oke, saya lanjutkan. Di sini yang menjadi fokus perhatiannya ada di mana? Di tengah. Di tengah. Di siapa? Di siapa? Di Yesus. Ya, ini. Yesus itu yang menjamu. Ya, ini Yesus ya. Kalau yang ini Pak Ijo sebelah kanan sendiri. Ini Tukiman ini. Ya. Oke, sudah tahu ya. Lanjut, kesan ruang. Ruang mengacu pada luas bidang gambar, bersifat maya, diperoleh melalui kesan penggambaran di kedalaman ruang disebut dengan perspektif. Nah, ini jadi kelihatan semakin jauh. Jadi kayak kesannya 3 dimensi banget gitu ya. Sama seperti gambar legendaris. Ada yang tahu gambar legendaris? Saya gambarkan di sini. Tes. Nah, ini kan gambar legendaris. Tes. Tuing, 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 mataharinya jeprak rambutnya. Ini ada burung McD. Ya. Terus, Ces, ini apa ini? Jalan. Oke. Jalan terus sawah ini. Sebentar. Bentar, sawahnya tak hapus dulu. Bukan sawah itu. Oke. Loh, di sini. Sari ya. Loh. Set. Segini lah. Susah gambar pakai mouse. Oke. Ini apa? No. Ini apa? Gunung. Ini apa? Matahari. Matahari rambutnya jeprak ya. Kesetrum. Terus ini apa? Burung. Burung McD, M kan? Ini apa? Jalan. Ini, nah, yang ini apa? Saya ganti warnanya. Yang ini apa? Apa ini? Ada yang tahu? Rumah. Salah. Ayo. Sapi. Hah? Sapi. Iya, bener. Ini sapi. Iya, terserah saya yang gambar kok. Iya, Putra masih ingat ternyata ya. Terima kasih Putra. Ini sapi ya. Oke, kita balik lagi. Jadi ini juga sama, gambar gunung legendaris ini
Tidak memiliki kesan ruang. Jadi semakin kecil kan semakin mengerucut gitu ya, semakin mengerucut gitu. Sama seperti ini gambar ini kan ya. Terus nanti di sini ada Godzilla, anggap aja ini ada Godzilla. Wah, gitu. Ya. Clear loh. Clear all drawing. Oke, lanjut. Efek gelap terang. Oke. Bila diperhatikan, arsiran yang paling pekat terasa berada pada posisi paling belakang atau ujung. Sedangkan yang tipis, arsiran tipis berada di posisi paling depan. Berfungsi untuk menggambarkan benda menjadi kesan 3 dimensi, kesan ruang atau kedalaman, dan memberikan perbedaan atau kontras. Jadi yang belakang ini kelihatan gelap kan? Ya. Kalau biasanya di gambar-gambar horor gitu, di sini ada apa ini? Hah? Pocong. Ya, pocong pakai baju kuning ya. Tak warnai. Pocongnya pakai baju kuning. Oke. Pocongnya ikut Golkar. Sudah, jangan ngomong partai. Ini nanti di upload di YouTube saya. Pocongnya ini habis ketumpahan cat. Oke, saya lanjutkan. Teknik menggambar model ada langsung dan tidak langsung. Yaitu diawali dengan teknik arsir, teknik sapuan basah akuarel, teknik dusel gosok, teknik siluet atau blok, dan teknik pointillis atau titik-titik. Saya lanjutkan. Teknik arsir seperti ini. Sudah tahu semua kan untuk mengarsir seperti apa? Tahu. Ya, tahu ya. Saya lanjutkan. Teknik sapuan basah atau akuarel. Ya, seperti kayak cat air, cat poster itu kan disapu gitu loh ya. Kanan kiri. Oke, saya lanjutkan. Teknik gosok, menggosok. Tahu kan ya? Teknisnya seperti apa untuk teknik gosok? Tahu ya, saya anggap tahu. Kemudian teknik siluet. Seperti ini siluet. Ini gambar anak sedang ngapain? Dibully. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Uang? Apanya uang? Ini orang kok uang? Dipalak, Pak. Dipalak. Ada yang lain? Tidak tahu. Ini tuh lagi dibenerin bajunya. Temennya itu lagi dibenerin. Nah, yang di belakangnya itu lihat tuh. Anak semut bro, ternyata bro. Yang ini dibenerin dasinya gitu loh. Ya, kita itu harus positive thinking. Teknik pointillis, menggambar dengan titik-titik. Ya, seperti ini. Titik-titik tadi akeh, kan gitu ya. Oke, lanjut. Tahapan menggambar model dari pengamatan dulu. Jadi kita amati dulu untuk objek apa yang akan kita gambar. Misalkan kalian mau menggambar areknya, gitu kan harus diamati dulu ya. Diamati dulu, setelah itu dibuatkan sketsa. Ya semacam kayak, tak bayangno areke kayak apa sih? Saiki lagi apa kan gitu ya. Kemudian menentukan gelap terang. Terus hilang, Pak. Belum hilang, masih sketsa kok. Hilang, Pak. Belum, menentukan gelap terang dulu. Setelah menentukan gelap terang ini ya sama seperti ini nanti kira-kira bisa enggak ya sama areknya kan gitu. Menentukan titik. Nah, ini menentukan titik ini yang kapan ini waktunya penembakan ini kapan. Seperti itu ya. Biasanya sentuhan akhir. Nah, ini baru sentuhan akhir ketika kalian nembak lalu ditolak. Biar ya ini ya untuk tahapan menggambar model ya. Seperti ini bisa dilihat. Oke, manfaat belajar menggambar model. Melatih kemampuan koordinasi dan sistem motorik, meningkatkan konsentrasi, terus kemampuan dasar yang akan membantu pekerjaan di bidang desain, arsitektur, teknik bangunan, dan lain sebagainya. Tapi tidak ada hubungannya manfaat belajar menggambar model dengan menggambar areknya ya. Tidak ada hubungannya. Tuh, habis putih sudah. Oke. Baik, saya lihat dulu sudah berapa anak. Kok 32 ini gimana?
Nailah. Ada yang kehabisan kota, Pak. Kenapa? Oh, kehabisan kota ya, Kehabisan enggak apa-apa. kota. Enggak apa-apa, nanti lihat di YouTube-nya ya. Chelsea, Rahma. Terus siapa lagi? Videonya dinyalakan. Saya tidak suka melihat ada tulisan nama. Nah, gitu kan biar kelihatan kalian ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, tapi tetap lebih boy saya. Oh iya, Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang menggambar model. Silakan mumpung masih ada waktu. Ayo takok rek. Nek gak takok tak akhiri. Enggak, Pak. Ada. Nggak ada semua. Baik, setelah ini nanti akan saya kirimi materi tadi tentang menggambar model, silakan dibuka. Kemudian rekaman YouTube ini nanti juga saya share dan nanti saya akan membuatkan presensi dan sedikit pertanyaan ya. Kalian isi, kalian jawab. Untuk yang Ya, kelas Pak. 2 kelas kemarin juga belum saya buatkan, nanti saya jadikan satu. Insya Allah kalau saya tidak repot nanti saya buatkan. Saya juga menyiapkan studio ini di sekolah Oke, untuk Pak. pembelajaran daring. Ya, beginilah. Kita sama-sama susah ya. Kalian susah dengan kuota, kalau nggak punya kuota harus ke warung kan gitu ya. Cari wifi-an. Guru juga gitu. Tapi warungnya tutup, Pak. Tapi warungnya tutup. Suruh buka, lek mau buka diobong ae. Ya dodolan tak gak. Dan rame ya, Pak ya? Nah, di sekolah juga guru-guru juga repot. Maksudnya kesulitan harus mendadak menjadi ahli IT kan ya. Harus mendadak menjadi seorang Deddy Corbuzier abal-abal kan gitu ya. Ya, mohon kita sama-sama memahami ya. Ya sedikit cerita. Kalau misalkan kalian ndak ada HP atau ndak ada kuota, mohon melakukan hal positif. Jangan kayak tadi malam di rumah saya, persis di depan rumah saya ada maling. Itu Terus saya tanya sama tetangga-tetangga, ternyata sudah dikeroyok orang banyak, tapi dibawa nggak diantemi. Malingnya itu mungkin seusia SD SMP kayaknya. Dan yang diambil itu HP. Saya itu langsung makdek gitu sebagai guru kan. Nanti jangan-jangan dia karena nggak punya HP dan harus mengikuti pembelajaran, akhirnya dia harus nyolong kan kayak gitu. Kan kasihan juga. Ya saya harap kalian jangan melakukan hal-hal yang negatif ya. Iya, Pak. Dan tetap jaga kesehatan. Pesan saya yang selalu saya pesankan ke kalian dan nggak bosan-bosan adalah dilarang sakit. Buat saya sakit itu haram buat saya, ya. Nanti kalian sakit apapun dirapit reaktif, walaupun cuma sakit panu. Ya. Ini suara saya jelas ya, nggak berisik. Jelas, Pak. Jelas, alhamdulillah. Ya karena headset saya bagus ini bisa nyala ada lampunya, duing. Oke, terima kasih anak-anak. Mungkin nanti yang nggak bisa masuk, bisa mengikuti Zoom bisa lihat di YouTube ya. Oke, untuk materi tadi saya kirimkan lagi nanti di grup. Terima kasih. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap jaga kesehatan ya. Dan salam satu nyali. Wani. Wani.